Baru saja berhubungan seks? Apa? Ada 1 bulan yang lalu. Kamu sedang hamil. Mereka bertiga, gadis pabrik, mau apa saja demi uang, baru 19 tahun. Sekalipun kekurangan uang, tetap harus mengambil langkah perlindungan, masih sangat muda. Kamu dan pria itu tidak mengerti? Cepat, cepat. Hari nasional segera tiba. Barang-barang harus diselesaikan. Semua hari libur dibatalkan. Kenapa gak pakai seragam kerja? MRQ, orang kaya kota, datang menginspeksi, kalau bisa menarik perhatiannya. Kabarnya, sedikit wanita yang bisa memenangkan hati Tuan Qi. Kalau sampai ketarik perhatiannya, dia bakal cuma cintai aku. Kerja apa lagi? Betul. Itu Tuan Qi. Tuan Qi datang. Beneran Tuan Qi. Oh Tuhan, Tuan Qi ganteng banget. Minggir. Maaf, saya tidak sengaja. Pak Qi, kamu tidak benci wanita, kan? Wanita itu menyentuhmu, kamu tidak keberatan. Kaki, lihat saya. Saya muda dan cantik. Saya bisa mencuci dan memasak. Pinggul besar baik untuk Aaron. Ya. Bubar ya, kalau mengelilingi saya, gaji dipotong. Keluarga Qi kalian 17 generasi 1 garis keturunan, kakek sangat ingin punya cucu. Kamu begini? Tuan Qi. Impian gadis-gadis mereka hancur lagi. Jiang Xiu King, kamu bawa makan siang untukku nggak? Setelah gajian bulan ini, aku bisa cukupkan biaya sekolah. Nggak nyangka, kamu nggak sanggup makan siang tiap hari, tapi bisa simpan 20.000. Kamu kok tahu aku? Uangku mana? Kalian ambil Aku nggak sentuh barangmu. Ayahmu ambil uangnya. apa? 7. Menang, kasih uang, cepat. Ayah, Kamu tidak bekerja dengan baik. Bantu kakakmu kumpulkan uang nik. Ngapain kesini? kembalikan uangku. Zhang Xuqing. Gimana ngomong sama ayah? Ayah sudah merawatmu sampai sebesar ini, masa minta uang sama dia? Kamu itu anak perempuan ayah. Ayah tidak punya uang beli minum, kakakmu juga perlu nabung menikah. Habiskan sedikit uang. Tapi uang buat bayar kuliah, saya kumpul dari 7 pekerjaan sehari. Kamu udah berhenti sekolah setahun, masih mau sekolah lagi? Kamu perempuan, mau sekolah buat apa? Ayah sudah tunangkan kamu dengan Pak Zhang dari desa sebelah. Bulan depan kamu menikah. Apa? Kamu mau nikahin saya sama orang tua 70 tahun? Saya nggak setuju. Ini bukan soal setuju atau enggak. Kamu cuma buruh pabrik, ada yang mau nikahin kamu saja sudah bagus, bukan mahasiswa kota. Iya, pendidikan nggak tinggi, masih mau sombong. Maksudmu aku bukan mahasiswa. Jangan lupa, setahun lalu aku dapat surat penerimaan dari Universitas Top. Kamu yang merobeknya. Kampus itu pantas hanya untuk wanita sepertimu? Jangan. Hari ini aku akan menghancurkan harapanmu. Ayo, ayo. Lanjut terus. Aku harus mengumpulkan uang dalam sebulan dan kabur dari rumah ini. Pergi, keluar sekarang. Orang macam apa sih? Nggak suka celek sama sekali. Majikan ini kelihatan galak banget. Jangan-jangan aku juga bakal diusir. Pak Qi, bukan aku yang paksa cari cewek, perintah buyutmu. Keluargamu masalah keturunan lema, nikah perlu program bayi tabung. Kalau nggak nikah tahun ini, beliau bakalan nggak sempat lihat cucunya. Gak suka cewek-cewek ini. Yang terakhir, masuk. Tugas dari Tuan Qi harus aku selesaikan. Dunia luas.
Pasti ada yang kamu suka. Saya sudah bilang, saya tidak suka. Siapa namamu? Namaku Jiang Xiuqing. Aku datang untuk melamar. Wanita ini bisa membuat Tuan Qi menatap lebih dari 3 detik. Peluang. Belum dewasa. Dewasa, 19 tahun, bisa melakukannya. PAK Qi. Tahu harus dilakukan. Aku akan melakukannya dengan baik. Aku tak merasa terganggu dengan kedekatannya. Kamu mau berapa? Apa aku lulus wawancara ini? 20 bisa ya? Per jam. Bisa kerja stabil jangka panjang? Sangat butuh uang. 20.000 per jam dan ingin menikah masuk keluarga Qi. Aku benar-benar meremehkan dia. Kok panas banget? Pak, Panas sekali. Shen Hanyang ternyata beri aku obat. Pak, Anda. Oke, 1 jam 200.000. Saya penuhi keinginan Anda. Malam ini biar Anda dapat jutaan. Bukan masalah. Turunkan saya. Pak, tidak boleh. Mau ngapain? Tidak mau. Bukan. Anda ingin saat saya dibius. Ingin menambah uang ekstra. Tuan, Anda salah paham. Saya bukan melakukan ini. Rakus sekali. Tuan, Anda baik-baik saja? Tidak ingin lakukannya. Pergi. Hidup matiku bukan urusanmu. Maaf. Dia tidak apa-apa kan? Kenapa belum pergi? Pekerja ini kehidupan pribadinya tidak tertib. Saya pikir ayah anak-anak itu tidak diketahui, kan? Meski punya kembar 3 langkah, harap pertimbangkan ini serius. Baik, saya mengerti. Dia tidak punya pacar, kehidupan pribadinya berantakan. Umur 19, tapi kehidupannya sudah kacau. Danada Kambar Tigapul. Tidak tahu anak ini milik siapa. Tuan, jangan khawatir. Yan Chen tidak membenci wanita seperti dulu. Biarkan dia mencoba kencan buta, Jiang Xiuqing. Bukankah ini wanita dari malam itu? Jiang Xiuqing, dari mana dapat 20.000 yuan? Ternyata bekerja paruh waktu sebagai... Jangan bicara sembarangan. Saya mendapat... Kamu sedang hamil. Betapa tidak tahu malunya kamu mengklaim dirimu tidak bersalah? Dia sedang hamil. Ja, Tuan Shen. Jiang Xiuqing berselingkuh, hamil kembar 3. Memalukan bagi pabrik kami. Anda di sini untuk memecatnya? Apakah kembar 3 asli atau palsu? Katakan padaku, dari mana asalmu? Apa maksudmu? Jiang Xiuqing. Tuan Shen tidak percaya Anda tidak bersalah. Tunggu di pekat. Ini urusan kalian? Tapi Pergi. Urusanku bukan urusanmu. Barangnya kembalikan padanya. Kita impas. Bukankah ini kartu ban yang dikirimkan oleh Lau Qi? Helo. Segera periksa apakah Jiang Xiuqing punya pria lain. Ya. Saya sudah atur pernikahanmu dengan Pak Zhang dari desa sebelah. Bulan depan menikah. Sayang, jangan takut. Ibu segera bawa kamu pergi dari tempat ini yang sangat berbahaya. Kamu mau lari kemana?
Kakyanchen kita ini sepadan. Kelihatannya sekarang tidak membenci wanita lagi. Keluar. Kan ku bilang, sifatnya yang tertutup bagaimana mungkin berubah. Si Hanyang pembohong. Lain kali, jangan bawa wanita ke dalam sini lagi. Ayah bukan memaksa kamu, keluarga Ki kita selalu. Semua tidak baik, dulu demi melahirkanmu. Ibumu melalui IVF, menghadapi banyak cobaan. Betul, kamu harus sisihkan waktu 3 tahun buat IVF. Jangan seperti aku, baru dapat ayahmu di usia 40. Aku tahu kamu muda dan penuh semangat, sulit menerima kalau sebagai pria ada yang tidak bisa. Tapi kita keluarga Ki sudah 17 generasi anak tunggal. Laoki. Lauki, malam itu gadis itu hamil. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Hanyang, kamu mengelabui kami lagi. Tidak. Kalian semua adalah orang besar dari ibu kota yang berkuasa. Mana berani saya menipu kalian? Memberi dia 10 juta belum cukup, ingin dapat keuntungan dengan anak. Yang saya katakan itu benar. Lihatlah ini laporan pemeriksaan kehamilan. Pak Ki, hebat sekali. Sekali membuat orang hamil 3, kali ini kamu benar-benar membanggakan keluarga. Apa? 3. Sekali langsung 3. Aku tidak percaya. Aku juga nggak percaya. Kalian nggak percaya? Aku lebih nggak percaya. Mungkinkah itu leluhur keluarga Ki kita? Leluhur kita dari bawah tanah yang bertindak. Iya, benar banget. Kenapa bengong aja? Cepetan jemput nyonya muda pulang. Benar, begitu dia datang, semua tokoku kasih buat dia sebagai kado pertemuan. Mulai sekarang, dia adalah permata berharga keluarga Ki kita. $200.000 sejam. Di sini ada 1 juta. Saya bilang saya tidak akan menjualnya. Aku akan minta asistenku memberimu 10 juta lagi. Jangan lakukan pekerjaan ini lagi. Jika dia benar-benar hamil dengan pewaris keluarga Ki, aku bisa berjanji padamu untuk menjaga anak itu. Perempuan di industri ini tidak layak menjadi nona mudaku. Gadis bodoh, aku lama tidak di sini dan kau ingin kabur dariku. Berani kau ya? Tidak ingin menikah, ingin bersekolah. Kamu pergi ke sekolah. Anda akan bersekolah di sekolah bagus. Kalau menikah dengan sang kakek tua itu, kamu dapat hadiah 200.000 yuan. Tidak akan pernah dapat uang sebanyak itu. Kamu pecundang, sudah ada yang menginginkanmu, tapi masih pilih-pilih. Usianya lebih dari 70 tahun. Kau mendorongku. Jangan cerewet, ayah, kopernya sudah siap. Kenapa tidak mengikatnya saja dan mengirim ke sang tua? Aku tidak. Kamu tidak bisa pergi. Aku sedang hamil. Zhang Xuqing, Tidak Berbakti, Camus Berbohong demi a dit à Pertunangan 200 000 yuan. Quand? Aku benar-benar hamil. Benar-benar hamil. Quand Bartiga? Kau tidur dengan pria mana? Siapa dia? Di mana dia tinggal? Apa pekerjaannya? Suruh dia kembalikan hadiah pertunangan 200.000 yuan. Tambah 30.000 lagi, masih perawan. Di mata, hanya uang. Aku tidak bicara uang denganmu. Apa yang katakan di mana dia? Butuh uang. Katakan, siapakah pria liar itu? Aku tidak punya. Kamu tidak tahu, kan? Kamu tidak tahu. Baiklah, saya akan mendatangi rumah ke rumah dan bertanya. Aku gak pergi, lepaskan aku. Cepat pergi segera. Lepaskan aku. Dasar beban, siapa yang tidur sama gadis sial ini maju ke depan. Ayahku mohon lepaskan aku. Sekarang kamu tahu malu. Apa yang terjadi? Anak ini datang mencari bapaknya. Angkat kepala. Angkat kepala. Siapa yang tidur? Katakan, siapa sebenarnya ayah dari bayi ini? Apakah dia, atau dia? Aku ingin jadi ayahnya, tapi dia tidak tidur denganku. Hahaha. Bukan siapa-siapa, ayah lepaskan aku. Jangan mimpi, ku beritahu kamu, hari ini kalau tidak menemukan kembali 200.000 itu, aku tidak akan pergi. Bukan siapa-siapa, pergi ke bengkel dan tanya. Sampai kamu bicara, ayo pergi. Jangan, lepaskan. Pergi. Itu Qian Cheng.
Kamu bilang siapa? Ayah anak adalah Qian Cheng. Jiang Xiuqing berani mengganggu Qian Cheng, terkaya di kota. Kamu main-main sendiri hamil. Jangan bawa-bawa. Betul. Kalau marah Tuan Qi, pabrik tidak bisa jalan lagi. Béthul, Tidak Taumaludia. Kamu gadis kurang ajar. Kaya raya di ibu kota, tak tahu sopan santun, lihat saja aku tak akan hajar kamu. Aku cuma bicara yang sebenarnya. Lihat dirimu yang kampungan itu. Tuan Qi Yong Taksuka Wanita, Makin Taksuka Padamu. Hari ini, Kecuali kalau kamu bawa Tuan Qi ke depanku. Kalau tidak, aku akan hajar kamu sampai babak belur. Namaku. Saya dengar, dia mau panggil Tuan Qi. kebanyakan baca novel, mimpi di siang bolong. Mana teleponmu? Qui lui arcan? Yan Cheng, bantu aku, bantu anak kita. Aku ingin lihat dia bisa akting sampai kapan. Tuan Qi. Jiang Xiuqing menelepon. Tuan Qi, telepon dari Jiang Xiuqing. Sangat tidak sabar ya, angkat saja. Qian Cheng, bantu aku. Suara ini tidak benar. Apakah anak ini dibully? Jika kamu berbohong, aku akan memukulmu. Suara ini tampaknya tidak berakting. Jiang Xiuqing memintaku memberikan ini padamu. Dia bilang kalau kau mengembalikannya ke pemilik aslinya, kalian akan impas sekarang. Anda memberinya kartu 10 juta yuan, tetapi dia tidak menggunakannya. Dia meminjam 3.000 yuan dan menulis surat utang. Ini 10 juta. Saya bilang saya tidak akan menjualnya. Biarkan aku pergi. Jiang Xiuqing Jiang. Apa yang terjadi? Saya lupa mengisi daya ponsel saya. Eren, jika kau menyentuh keluarga Kiku, segera periksa lokasi Jiang Xiuqing. Siapkan mobil. Ja. Ajak kami juga, para orang tua. Aku ingin lihat siapa yang berani menindas putri kita yang berharga. Naik ke bus. Tuan Qi menutup telepon Anda. Ah, Kamu berbohong. Jangan salahkan aku bersikap kasar padamu, kalau aku tidak bisa menelepon Tuan Qi. Kamu kehilangan 200.000 milikku, dan itu tidak masalah, tapi kamu berani menipuku. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Tuan, Anda salah paham. Bukan itu yang saya lakukan. Maaf, tunggu aku. Berangkat. Kau salah memaksaku menikah dengan pria 70 tahun. Uang 200.000 yuan seharusnya. Diam dan tahan dia. Accudatan, hachi. Biarkan kau berbohong padaku. Dia menelepon 10.086, kan? Nomor telepon Tuan Qi dirahasiakan. Orang seperti dia pasti tidak bisa menghubunginya. Qian Chen, aku pernah menolongmu sekali. Mengapa kamu tidak bisa menolongku sekali juga? Jiang Xiuqing, tunggu aku. Aku menggugurkan bayi di perutmu demi kebaikanmu sendiri. Kamu sudah tidak perawan lagi. Kamu tidak bisa menjualnya meskipun kamu mau. Tarik dia ke atas untukku. Jangan sentuh anakku. Kamu akan menyesal. Menyesal. Kamu tidak masih menunggu Kie untuk menyelamatkanmu, kan? Aku akan menggugurkan bayi dalam perutmu hari ini. Mimpi Cinderella hanya ada di dongeng. Qian Chen, maukah kamu datang? Berhenti. Aku jadi penasaran, siapakah yang berani menyentuhnya? Dia benar-benar datang. Siapa kamu? Tuan Qi. Itu, kami bukan kerja malas. Itu Xiuqing. Dia menjebak Anda. Dia bilang dia hamil anak Anda. Ini bukan lelucon? Pak Qi. Tenang dulu. Saya segera menyelesaikannya. Kamu baik-baik saja? Kamu datang.
Pak Qi, ini... Apakah kamu yang memukulnya? Saya. Dia adalah putriku. Dia adalah putrimu. Kenapa aku lihat kamu? Seperti penculik. Eren. Cek CCTV, siapa memukul? Ja. Tidak. Jangan biarkan satupun lolos. Benar. Iya, pabrik ini memang sebaiknya diganti orang. Dia. Along, kalian tidak bisa begitu saja. Bawa Jiang Xiuqing, belum kasih uangnya. Mau uang? Betul. Kasih saya 10 juta. Kasih 10.000 pukulan. Ani Jiang Xiuqing, anak perempuan saya. Jangan bilang benar-benar seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa lukanya begini? Gadis ini berdarah. Cepat masuk ke mobil. Cepat panggil dokter. Biar saya yang nyetir. Sembilan ratus 99. Orangnya di mana? Tuan Qi di mana? Tuan Qi dan keluarganya khawatir dengan Nona Jiang, mereka sudah pulang duluan. Apa ini yang sering kalian bicarakan? Anak perempuan yang terlalu cinta. Tuan Qi, Nona Jiang hanya terkejut. Janin di dalam kandungan berkembang sehat. Hanya saja, Menurut saya, Nona Jiang sangat kurus. Seperti kekurangan gizi jangka panjang, ditambah lagi mengandung 3 bayi. Butuh lebih banyak nutrisi dan perawatan khusus, jika tidak akan sulit menanggung 3 bayi. pantas saja terasa ringan saat diangkat. Jangan. Bangun. Jangan menakutinya. Jangan takut, gadis. Kita semua adalah keluarga Yan Chen. Ya. Anak, berapa usiamu? Saya berusia 19 tahun. Binatang Bua. Tuan Qi, terima kasih telah menyelamatkanku. Biar APA berterima kasih padaku, hamil anak Yan Chen, tapi dia membiarkanmu diganggu seperti ini di luar. Itu salahnya. Kau biarkan aku melahirkan seorang anak. Apakah kamu ingin? Keluarga kaya harus mewariskan anak-anak kepada ibu mereka, kan? Apa yang harus dilakukan jika tidak bisa bersama anak-anak? Jangan gunakan nada itu saat berbicara kepada bawahan Anda. Kelua. Saya sedang berbicara dengan ibu dari anak saya, jadi sebaiknya kalian pergi saja. Masuk akal. Kalau begitu kalian pergi keluar. Kamu keluar. Baiklah, kita semua keluar. Kenapa tidak mau lahir? Kenapa tidak ada suara? Jangan bicara. Keadaan saya tidak baik. Jika punya anak pasti akan ikut menderita. Jadi, Kamu pikir aku akan biarkan anakku ikut kamu ke rumahmu yang hampir roboh dan dibuli orang? Kakek buyutku sudah tua. Satu-satunya harapannya adalah melihat keluarga Qi punya keturunan. Keluarga Qi sudah 17 generasi anak tunggal, sulit memiliki keturunan. Katakan apa yang kamu butuhkan. syarat apa saja boleh? Ternyata benar. Dia sama seperti wanita lainnya. Silakan bicara. Aku ingin bersekolah. Itu saja. Lagi, kalau anak sudah lahir, bolehkah aku melihat mereka? Masuk universitas bisa aku urus sendiri. Mengenai anak-anak, seminggu. Oh tidak sebulan sekali saja, sudah cukup, tidak akan merepotkan kalian. Anak-anak cuma mau sekolah. Kenapa kamu marahin dia? Iya benar. Kamu keluar. Cepat keluar. Cepat, King, tenang saja. Walaupun Yan Chen agak tua dan sedikit temperamental. Kelihatannya agak tua. Tapi mungkin dia akan sayang istri. Iya. Anak,
Ini adalah gelang giok warisan keluarga Qi, pakailah. Sekarang keluarga Qi mengandalkanmu. Di sini. Adalah rumahmu. Rumahku. Iya, Tenang saja. Kami akan mendukungmu. Dia tidak berani menggertakmu. Aku menakutkan ya? Lumayan. Kamu lebih menakutkan daripada aku. Ketemu Jiang Xiuqing, jangan ikuti. Biar dia nggak ketakutan. Tapi aku belum masuk. ayah pemabuk, kakak penjudi. Dalam keluarga seperti ini, bisa tumbuh dengan baik sudah bagus, anak ini malah ingin sekolah terus. Benar-benar bikin orang merasa kasih. King King Mazuk Keluarga Kui Kita. Kau harus baik-baik padanya. Simpan sikap dingin biasanya. Paham? Aku lihat anak itu, teleponnya sudah rusak tapi masih sayang mengganti. Kita bantu dia beli barang keperluan harian. Sekarang pergi. Barang di sini. Pastinya mahal sekali. Telepon. Kita ambil yang terbaru. Tidak usah, kakek. Semua ini terlalu mahal. Lihat, saya sudah punya telepon. Ada yang butuh komputer atau iPad? Bungkus semuanya. Baiklah. Yang ini bagus. Ini yang aku pilih. Ayah, selera Anda kurang bagus. King King, coba yang aku pilihkan untukmu. Coba yang aku pilih dulu. Yang aku pilih mana? Oak. Saya memberi Anda hadiah 500 yuan. Coba ini. Bungkus semua ini. Ini terlalu banyak. Jangan khawatir, mal ini milik keluarga Qi kita. Yanshin. Dengar-dengar tas bisa menyembuhkan semua penyakit, kamu harus merencanakan ini untuk menantu perempuan. 100.000, 10.000. 1 juta. Tas seharga 1,5 juta. Tidak perlu, tidak perlu. Banyak wanita suka, pasti ada alasannya. Bungkus saja. Kenapa mereka sekeluarga membungkus segalanya, Yan Chen? Para tetua keluarga Qi baik padaku. Aku harus mencari cara membalas budi. Ini bukan ukuranmu. Bukan. Bukan. Pak tua sulit masuk toko ini. Kembali dulu, aku akan suruh pengurus Zhang mengirim ukuranmu. Haruskah beli sekarang? Nona Jiang, ini suplemen herbal dari dokter untukmu. Tubuhmu lemah, perlu lebih banyak nutrisi. Terima kasih, sudah repot-repot. Tidak repot. Selama bertahun-tahun, pria Tuan Qi tidak pernah punya gadis di sisinya. Aku Priaton. Pertama kali ya? Iya. Nona Jiang, kuatur barang-barang untukmu? Tidak perlu, saya belum membutuhkannya sekarang. Anda pergi saja, lanjut Baik. pekerjaan Anda. Keluarga Qi baik padaku. Saya punya tangan dan kaki, harus melakukan sesuatu. Oh ya, Temui Nona Jiang seperti Tuan Qi, makanan lebih istimewa. Itu Tuan Zhang. Kenapa piring ini begitu bersih? Siapa yang membantu membersihkannya? Nona Jiang. Bagaimana bisa?
Nona Jiang. Pengurus Shang. Kamu baik-baik. Tidak apa-apa. Kaca ini dibersihkan lebih bersih dari saya. Cepat cegah Nona Jiang, jangan ada masalah dengan bayinya. Baik. Tidak baik. Nona Jiang sedang bersih-bersih. Apa? Waduh, Nona Jiang sedang bersih-bersih nih. Apa? Siapkan mobil, pulang. Baik, Tuan. Permisi. Nona Jiang tidak boleh, ini terlalu berat, tidak bisa. Tidak apa-apa, saya saja. Kenapa tidak ada air? Akan lihat. Baik, baik, baik. Kenapa airnya habis? Barusan masih ada loh. Aduh, Airnya datang, sudah ada lagi. sudah ada air. Anak muda harus lebih dekat seperti ini. Hahaha. Kakek Ki, Paman Ki, kenapa kalian datang? Menantu lagi hamil dan kerja rumah, bisa tidak datang? Sering lakukan di rumah, ini wajar bukan? Di dunia ini mana ada yang seharusnya? Mereka tak peduli, kita yang peduli. Sudah masuk keluarga Ki. Harus hidup untuk diri sendiri. Tak akan lakukan hal yang bikin kalian khawatir. Yan Chen, cepat ganti baju tuan-tuan, jangan sampai kedinginan. Ah! Tuan Ki, saya bisa jalan. Tanahnya licin. Tanahnya hampir kering, di mana licinnya? Rasanya memiliki keluarga ternyata begini ya. Halo, Jiang Xiuqing. Kamu hebat sekarang. Berani cari orang memukul ayahmu. aku tidak Apa yang kamu pura-pura? Bukankah kamu yang suruh Tuan Ki cari orang untuk pukuli kami? Ayah beritahu, anak perempuan keluarga Jiang tidak diberikan begitu saja. Hari ini biarkan keluarga Ki. Bawa penghargaan 10 juta ke sini. Berikan saya villa. 10 juta dan villa? Kamu gila. Keluarga Ki terkaya, masa uang segitu nggak bisa keluar? Kalau nggak dikasih, aku akan melaporkan dia. Laporkan dia merebut gadis. Aku. Ayah, aku ini bukan siapa-siapa buat Tuan Ki. Mana mungkin dia bayar untukku? Kenapa dia selalu membelamu? Mungkin dia kebetulan datang untuk inspeksi. Kebetulan Aku sudah tahu, aku tahu kamu ini hanya beban saja. Begini saja, kirimkan aku uang 50.000 buat biaya medis. Kalau tidak, aku lapor polisi dan bilang kamu memukul ayahmu. Chem. Halo, Siapa yang meneleponmu? Apa yang terjadi? tidak ada apa-apa. Pak Ki, mengapa di sini? Ini rumah saya. Kenapa saya nggak boleh di sini? Pak Ki, karena obat herbal saya. Dan sekarang saya hamil. Nggak bisa. Tenang saja. Saya nggak sampai jadi binatang yang menyerang ibu hamil. Seolah-olah malam itu Anda nggak seperti binatang. Ini kartu, pinnya tanggal lahirmu. Uangnya tak terbatas, belanjakan sesukamu. Oh, ini tidak perlu. Saat tubuhmu membaik, akan kususun jadwal enroll ke sekolah. Tuan Ki, Tolong kirimkan biaya medis 50.000. Kalau tidak, saya akan lapor polisi bilang kamu memukul ayahmu. keluarga Ki sangat baik padaku. Bagaimana mungkin saya memakai uang mereka untuk membereskan masalah saya sendiri?
Yakin ingin kembali bekerja? Iya, Ingin selesaikan 3 hari terakhir bekerja, ambil Baiklah, Menurut kalian, hubungan Jiang Xiuqing dan Tuan Qi apa? Tuan Kui Potonggaji kita setengah un demi-dia. Bahkan kepala pabrik juga Tuan Qi belum tentu demi dia. Menurutku sih dia cuma beruntung saja. Kebetulan Tuan Qi datang inspeksi. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa kembali bekerja? Jo, Gagal merayu Tuan Qi. balik kaya lagi denken diam-diam. Sayang sekali. Kupikir dia bisa pikat Tuan Qi. Biar bisa cari ayah untuk anak yang dikandung. Akhirnya, Tuan Qi sama sekali tidak tertarik padamu. Ah, tidak mengerti, waktunya kerja. Sombong banget kamu. Tuan Qi bantu kamu sekali. Kamu pikir kamu udah jadi wanitanya? ya, lihat dirimu layak enggak? Baru beberapa hari enggak kerja, udah lupa siapa dirimu. Iya. Kebetulan. Hari ini pekerjaan di lintasan produksi. Sendirian saja, bantu kamu ingat-ingat masa kerja keras itu. Ingat betapa miskinnya kamu. Jika belum selesai, jangan harap bisa pergi. Nomor yang Anda panggil tidak bisa dihubungi. Silakan coba. Yensheng kakek. Kakek Qi selalu berharap kamu bisa menikah dan punya anak. Kita adalah teman keluarga, cocok satu sama lain, Tuan Qi. Pengurus Hang bilang Nona Jiang memang tidak ada, tapi kartu ATM yang kamu kasih masih ada di meja, belum digerakkan. pasti dia pergi kerja. Siapkan mobil. Yensheng. Nona Jiang, bukannya Yanchen paling benci wanita? Cek apakah ada wanita bermarga Jiang di sekitar Qi Yanchen baru-baru ini. Siapa yang menyuruhmu bermalas-malasan? Jiang Xiuqing, merekam kamu. Kalau berani malas-malasan, aku kirim ke kepala pabrik. HMPH. Ikuti jalan ini, Tuan Qi dipersilakan masuk. Ah. Zhang Yan, pekerjaan ini untuk 3 orang, tidak bisa saya selesaikan. Kalau belum selesai, percepat saja. Kalau mau malas, bilang saja. Dis plus que les masters cuit c'est Kali, jadi manja. Tapi aku benar-benar. Aku tak peduli, kau berutang ini padaku. Ya ampun, wanita hamil ini pinggangnya cukup ramping. Apa, kalau kamu nggak tahu caranya, aku ajarinnya. Ashi. Jangan sentuh Jalan, Tidak Tayu Anakaram Siapayang Kokandung, dan Berpura-Puraman Jadi Bansawang. Ah, aku belum pernah melihat seorang yang masih ingin menjadi orang suci. Dia mulai. Lakukan lagi, aku panggil polisi. Apa kamu pura-pura? Kalau kamu nggak goda dia nggak macam-macam ke kamu. Tahu ge, aku rasa kamu bisa ajarin dia gimana caranya. Dia segitu genitnya, pasti di sini bisa ajarin dia. Kenapa? Aku belum pernah dengan ibu hamil ini. Cari sensasi ya? Ah, Lepasin aku. senang sama Camus. Tolong. Jangan sentuh aku. Lepasin aku. Wanita aku juga berani kamu ganggu, Pak Qi. Nggak berani lagi. Jangan takut, aku di sini. Kamu benar-benar tahu. Berani Santa Tuan Qi, kau minta Naiwam. Apa Yang Camus Katakan. Hari ini, Yang berpartisipasi dalam intimidasi pabrik. Tangkap mereka semua. Selain itu, manajer pabrik. Substitusi. Tidak, aku tidak berani. Tidak berani lagi. Yang namanya Zhang Yan. Satu asrama pabrik dengan Nona Jiang. Menurut investigasi, dia telah lama menindas Nona Jiang, setiap hari memaksa Nona Jiang untuk membawakan sarapan. Kalau melawan, akan memukul. Berani memukul orang? Ah. Balas pukul.
Jangan terlalu baik sama semua orang. Semakin kamu lemah lembut, semakin mereka akan menyalahgunakanmu. Mengerti? Mengerti. Ayo. Jiang Xiuqing, berani sekali kamu. Kalau orang lain menggertak kamu, harus balas dengan setimpal. Mata ganti mata. Bagaimana? Sudah belajar? Kamu masih punya semangat juga. Dua orang penonton lainnya dihukum lebih berat. Bonus akhir tahun dibatalkan. Perintahkan untuk memeriksa semua kasus perundungan di pabrik. Begitu ketahuan, selamanya tidak bisa dipekerjakan lagi. Ja. Aaron sudah menyentuh tangan King King, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Paham. Masuk mobil. Terima kasih, Tuan Qi. Harus kembali bekerja, mereka memperlakukanmu begitu. Kamu tidak takut. Takut. Tapi aku butuh gaji. Uang yang kuberikan cukup untuk hidup, kenapa tidak menerimanya? Tapi itu uangmu. Jika suatu hari diusir, harus bisa bekerja mandiri. Mendapatkan uang secara mandiri adalah kewajibanku. Tidak akan terjadi. Suara apa itu? Aaron membiarkan mereka pergi. Mereka sangat senang. Memang. Zhang Yan suka pria ganteng. Aaron menyelamatkan wanita, sangat bersemangat. Aaron ganteng? Ganteng, seperti agen. Naiklah. Tuan Qi. Semua sudah bersih. Kerja bagus, agen. Pulang sendiri saja, hari ini tidak perlu kamu menyetir. Lalu siapa yang menyetir? Aku. Tapi mobil pengawal sudah pergi. Jalan kaki saja. Aaron di mana? Agen harus latihan fisik, harus lari balik. Lagi-lagi aku. Nona Ji. Luka lama belum sembuh, tambah luka baru. Ibu hamil jangan begitu. Salep oles 2 kali sehari. Mencegah Efektif mencegah bekas luka. Tuan Qi, Anda. Anda mau bantu dia oleskan salep, ya? Anda mau bantu dia oleskan salep, ya? Tidak mau. Istirahatlah lebih awal. Kalau begitu Berber, Buka bajunya, oke. Tuan Qi, Anda belum mau pergi? Ya. Besok jangan diam-diam pergi kerja. Ya. Pak Qi, ini adalah rencana kerja sama dari negara M, tolong lihat sebentar. Aaron. Dr. Liu benar-benar ada rapat? Tidak ada, Pak Qi. Dokumen Anda terbalik. Dr. Liu tidak ada. Tidak ada. Sibakan bajunya. Aaron. Coba Anda pikirkan. Dr. Liu hari ini benar-benar ada rapat tidak? Oh iya, iya ada. Aku ingetin Dr. Liu jangan telat. Cepat pergi. Benar, Tuan Qi. Dokumen Anda ini terbalik etc. bahwa bukan depan belakang. Cepat pergi. Dr. Liu pergi buru-buru. Salep di tubuh Nona Jiang hampir tidak dioleskan, ini petunjuknya. Aku tahu. Silakan pergi. Tuan Qi. Panggil aku apa? Qian Chen. Buka bajumu. Ah, Aku akan mengoleskan obat padamu. Dr. Liu bilang kamu masih punya luka, perlu dioleskan obat. ini kurang pantas. Di mana Dr. Liu? Dr. Liu. Dia masih ada seminar yang harus dijalani. Jam 9 malam buka seminar, bekerja keras. Lumayan capek ya. Gimana kalau Pak Zhang datang? Pak Sang. Dia juga sibuk, kamu mau suruh dia lembur? Ah, bukan. Biar aku aja.
Kamu bisa oleh semuanya? Paling aku pelan aja. Masih ada 2 hari. Kakek besar mau adain pesta, kenalin kamu ke semua orang. Kamu siap-siap aja, bawa luka ini, pakai gaun. Ya sudah, baiklah. Luka-luka ini. Bukan dari pertarungan kali ini kan? Ah, Ayahmu yang pukul. gak apa-apa, luka lama. Gak sakit lagi. Sakit, pelan-pelan. Dia l'agit à Milini. Anakmu terlalu agresif ya. Aku gak bisa masuk dan menghentikan, tapi setidaknya buktikan dia gak suka laki-laki. Aku jadi lega. Gatal. Ah, Biar aku lakukan sendiri. Ah, oke. Lakukan sendiri. Menantu begitu kuat ya. kalau tidak kuat, tidak bisa melahirkan 3 bayi sekaligus. Besok suruh orang antar gaun. Dan juga pakaian hamil akan diantar. Bagus. Ingat untuk mengoleskan obat. Orang-orang tua itu mengejek keluarga Qi karena tidak memiliki keturunan. Apalagi yang harus dikatakan, Yan Chen menyukai pria. Tunggu perjalanan dalam 2 hari. Aku harus menampar wajah mereka dengan keras. Tuan Qi. Kita mau ke pesta sekarang, panggil aku Tuan Qi kurang pas ya. Hang. Qian Cheng. Mau bilang apa? Ah, aku rasa pesta ini sepertinya agak Kamu kira. Ini kumpul kecil. serius ini. Aku tetap tidak ikut. Tidak boleh begitu. Kamu adalah tokoh utama di pesta ini, jika tidak ikut. Bagaimana bisa begitu? Tapi aku merasa hubungan kita sekarang kurang cocok untuk diungkapkan. Berikan aku alasan. Kita terikat karena anak, setelah anak lahir, segalanya tidak pasti. Terbuka sekarang tidak adil bagi kita. Maksudmu kita nantinya punya keluarga masing-masing. Mungkin saja kita. Kamu ganti baju dulu. Nanti balik aku kasih tahu. Nona Jiang, silakan ganti pakaian. Para teman lama dan teman baru, hari ini undang kalian semua untuk mengumumkan kabar baik tentang cicit saya. Selamat datang semuanya. Tuan Qi menjauh dari wanita, kenapa sekarang tunangan? Nona Xia, bukankah kamu yang mau menikah dengan keluarga Qi? Kenapa sekarang ganti orang? Iya, benar. Tunangan Tuan Qi itu siapa sih? Kamu tahu nggak? Kalian jangan tanya-tanya lagi. Aku tahu tunangan Tuan Qi hanya pekerja pabrik. Pekerja pabrik. Y Zanzen, Jean Gambon. Tunangan Tuan Qi pekerja pabrik? Apa itu pekerja pabrik? Ya, orang yang kerja di pabrik, ngeborin baut, kerja di jalur produksi. Orang seperti itu gimana caranya bikin Tuan Qi tertarik? Pasti ada tipu muslihat. Siapa yang tahu? Lagi pula, dia kelihatan miskin, norak, dan gak ngerti dunia luar. Pastikan perhiasan kalian aman, jangan sampai hilang. Waduh, Segitunya. Tuan Qi. Tentang gadis itu? Jangan-jangan serius nih. Para bos mau diumumkan. Ikuti mereka saja. Saya tahu itu. Tapi Jiang Xiuqing cuma pekerja pabrik dari desa. Mereka bilang. Bilang apa? Saya takut mereka bilang. Kamu suka sama yang jelek dan bodoh. Tapi saya lihat Jiang Xiuqing memang kurang pengalaman. Kamu bilang bakalan membeberkan dia. Tak takut malukan keluarga Qi? Tidak mungkin. Tuan Qi, aku dengar tunangannya Qi Tuan itu gadis desa. Benar begitu? Aku ingin lihat seberapa desa wanita ini. Benar. Kakak Wanwan kita berketurunan tinggi, namun bisa disalib gadis desa. Artinya gadis desa ini pasti sangat desa sampai sesuai selera Kituan.
Ada apa? Kenapa tidak masuk? Jangan sampai tersangkut. Masuklah. Belum pernah ke hotel sebelumnya, tidak tahu jalan? Pekerja pabrik belum lihat dunia luar. Benar-benar tidak pantas tampil di depan. Pertama muncul memalukan, mau rebut pria dariku. Cepat atau lambat akan diusir dari keluarga Ki. Bukankah Nona Sia bilang tunangan Tuan Ki? Pekerja pabrik jelek dan kampungan? Dia terlalu cantik? Mungkin ka orang ini bukan tunangan Tuan Ki? Bagaimana Gadi Kampung ora seperti? Iya, Rasa dia punya aura literar unik. Sangat berkelas. Santai saja. Jangan buat Kian Cheng malu. Apakah Anda salah masuk acara? Oh, begitu. Tidak salah masuk. Dia adalah tunangan saya, Jiang Xiuqing. Jangan gugup, ini cuma formalitas. Ayo pergi. Lihat, enak-enak ini selesai. Kak Wan Yuan. Bukankah wanita itu pekerja pabrik? Diam. King King, mulai sekarang hubunganmu dengan Yan Chen sah. Bisa tenang sekarang. Iya, tinggal di keluarga Ki dengan tenang. Jangan buru-buru bekerja. Terima kasih kalian, sebenarnya aku juga berpikir untuk sekolah dulu. Kalian benar, setelah lulus banyak kesempatan untuk cari uang. Kenapa gadis ini tampak begitu familiar? Zhang Xuqing. Nama itu juga terasa akrab. Profesor Wang. Juara ujian masuk universitas tahun lalu yang tidak datang untuk pendaftaran. Kamu ingat namanya? Seperti Jiang Xiuqing. Kirimkan semua data dia kepada saya. Beserta foto-foto. Saya Raza, saya menemukannya. Dokter bilang, mudah lapar selama kehamilan. Tidak cukup, biar aku ambilkan. Kian Cheng, biar aku sendiri saja. Tunggu di sini, aku ambilkan untukmu. Yanchen. Kian Chen, dia ternyata tersenyum. Mereka terlihat sangat cocok. Nona Jiang. Jangan terlalu formal. Aku dan Kian Chen. Kami tumbuh bersama sebagai teman baik, aku Xia Wan Yuan. Ternyata teman kecil. Berapa usia kamu tahun ini? 19 tahun. Masih muda, kuliah ya. Di universitas mana? Aku. Universitasnya jelek. Malu untuk bilang. Aku nggak pernah kuliah. Kalian bodoh ya? Dulu Nona Jiang kerja di pabrik. Putus sekolah, lulusan SMA kan? Kalau tidak, bagaimana? Nona Jiang. Maaf ya, kita hanya obrolan santai, tidak menyangka. Tidak apa, benar. Tapi saya akan terus sekolah. Kamu memang harus lanjut sekolah. Tuan Ki lulusan Harvard, dan Tuan Ki senior adalah profesor di Universitas Huazhong. Sebagai tunangannya, cuma lulusan SMA, kamu pikir itu wajar? Iya, nenek moyang keluarga Ki dengar pun bisa marah sampai bangkit. Siapa bilang Jiang Xiuqing cuma lulusan SMA? Gak apa-apa kan? Yanchen. Siapa tunanganku, pekerjaannya, urusan kami berdua. Kalau ini tidak jelas, tidak pantas bekerja sama dengan keluarga Ki. Maaf ya. Kami hanya ingin berteman dengan Nona Jiang, jadi kami tanya di mana dia sekolah. Sekarang saya bisa memberitahu dengan jelas. Nona Jiang. Mahasiswa Universitas Huaqing. Baru saya katanya dia keluar sekolah? Ngomong apa sih? Jika pelajar bisa lulus ujian khusus Universitas Huaqing dengan nilai penuh, tetap bisa diterima. Mungkin Nona Jiang sudah lulus ujian. Dia tidak perlu ujian. Kian Chen, biarkan saja. Aku perlu bisa sekolah. Kalau begini, buat nama baik sekolah tidak bagus. Gak apa-apa, tenang saja. Tidak perlu tes pakai koneksi, Universitas Huaqing, tiap tahun penerimaan sedikit, hasilnya kursi buat gadis desa ini. Terlalu tidak adil. Karena Jiang Xiuqing adalah juara provinsi ujian masuk universitas tahun lalu, sudah diterima di kampus kami, hanya saja sempat menunda setahun karena alasan tertentu.
Nona Jiang, ini surat penerimaan Anda. Kami mengundang Anda untuk gabung. Terima kasih, Pak Kepala. Diundang oleh kepala sekolah Li, keren. Juara provinsi ujian masuk universitas. Memang hebat pilihan Paman Ki. Memang hebat. Jiang Xiuqing ini tidak sederhana. Kamu menyebarkan rumor. Jelaskan. Aku hanya mengatakannya santai. Komentar biasa. Menghilangnya keluarga Ye hanyalah komentar biasa. Harun, Ya, apa yang harus dilakukan? Tuan Ki. Guruji saya salah. Tuan Ki. Jiang Xiuqing milikku, Qian Chen. Menyentuhnya berarti menyentuhku. Mengerti? Mengerti. Sepertinya aku belum pernah bicara soal masuk ke Qinghua. Dia tahu segalanya. Pengurus Shang. Pengurus Shang. Qian Cheng, kamu sudah tidur? Ada apa? Rambutku tersangkut di pakaian, tidak bisa lepas. Bisa bantu? Maaf, Kenapa panik? Sini. tidak perlu. Aku tunggu di kamar saja. Sakit tidak? Sedikit. Oh iya, aku minggu ini boleh pergi ke sekolah tidak? Hamil masih mau ke sekolah. Tunggu hasil pemeriksaan. Kalau tidak ada masalah, antar ke sekolah. Kalau tidak, belajar daring di rumah. Sudah selesai. Terima kasih. Hati-hati. Ya, maaf. Maaf. Ini, Bagus sekali Jiang Xiuqing. Menikah orang kaya, tidak cerita kita. keluarga Chi Bejitakaya. Bahkan uang biaya medis 50.000 tidak diberi. Hubungi dia. Zhang Xuqing, Pengkhianat. Menikah dengan keluarga kaya, lupakan aku dan ayahmu. Jiang Yaozu, kalian tidak menganggapku keluarga. Kenapa bilang Kamu, Kamu tinggal di keluarga Jiang selama 19 tahun, kamu seharusnya membalas budi kita, bawa aku dan saudaramu ke keluarga Qi. kamu bermimpi? Lagi, aku bukan nyonya dari keluarga kaya. Gak apa-apa sayang, besok ibu akan kuliah. Belajar keterampilan. Nanti kita juga akan punya rumah bahagia kecil kita sendiri. Hello Nona Jiang. Ching Ching Paman Karakan Dua Pengawal Butte Lindunji Kamu di Sekolah. Juga ini, kamu hamil jangan ke kantin. Bawa makanan bergizi dari rumah. Setiap hari bawa makanan dari rumah gimana caranya? Tidak segar, King King. Dengar kata-kata kakek buyutmu, bawa koki, buat makanan bergizi untukmu. Saya pergi ke sekolah sendiri. Tidak bisa begitu. Tas sekolahmu berat, perlu dibantu mengangkatnya. Pengawal Tetap Diaper Lukin. Dokter Liu sudah bilang, kamu perlu tambah nutrisi, koki pasti harus dibawa. Bawa makanan bergizi saja, urus koki. Soal pengawal, sekolah tidak membolehkan dibawa. Aduh, tas ini terlalu berat. Keluarkan beberapa buku. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Ini semua penting. Paman Ki, tenang saja. Di sekolah aku akan berhati-hati, akan makan dengan baik. Begitu buru-buru mau pergi. Apa ingin tinggal di asrama? Boleh enggak? Tentu saja tidak boleh. Qian Cheng, kamu menyesal enggak?
Tapi aku benar-benar ingin sekolah. Kalau tidak pergi ke sekolah nanti terlambat. Aku antar kamu ke sekolah. Dadah. Villa ini besar sekali. Berapa harganya ya? Diam-diam tinggal di rumah bagus seperti ini. Aku. Saya suka mobil ini. Jiang Xiuqing Kelluer. Berani tidak mengakui kami, aku akan membuat dia keluarkan 1 juta hari ini. Siapa kalian? Tuan Qi bilang keluarga Jiang Xiuqing dilarang mendekati wilayah keluarga Qi sejauh 300 meter. Bukan, ada apa kita bicarakan baik? Qi Yancheng, gak perlu antar aku ke sekolah, aku bisa naik bus sendiri. Aku gak bilang mau antar kamu sekolah. Yang mau aku antar, 3 anak di perut. Ini namanya pendidikan prenatal. Naiklah. Pantau ayah dan anak keluarga Ji. Jangan biarkan mereka dekati keluarga Qi. Siap. Jadi ini Universitas Huaqing. Aku harus pergi sekolah, bye. Qi Yancheng. Belum ambil makanannya. Oh, aku tadi lupa. Terima kasih ya. Tuan Zhang. Turunkan suhu AC. Oke. Halo semua, aku Jiang Xiuqing, mohon bantuannya ke depannya. Mulai kelas, buka buku kalian. Apa bagusnya si Jiang Xiuqing ini? Tuan Qi memilih dia, bukan kamu. Keluarga Jiang Xiuqing kurang mampu. Sekarang kita sekelas, kita harus menjaga dia dengan baik. Aku gak sebaik hati kamu. Yang tanpa alas kaki tidak takut yang pakai sepatu. Lihat aku akan menghadapinya. Jiang Xiuqing, keluarga Musa apa? Mobil mewah yang mengantarmu ke sekolah hari ini keren. Iya. Berteman di WeChat? Ah, Aku. terakhir. Tidak boleh menambah teman laki-laki di sekolah. Ah, kenapa? Tambah teman juga. Hamil. Semua ditentukan oleh tuannya Qi, aku juga kurang tahu. Mobil mewah apa? Kalian pernah mendengar? Di ibu kota keluarga kaya bermarga Jiang. Sepertinya memang tidak ada, Duma bukan jenis sosialita palsu, kan? Ayahmu bukan pemabuk desa, kan? Naik mobil mewah, lalu nggak kenal ayahmu, kan? Ini urusan keluargaku. Jangan ikut campur. Dengar-dengar wanita itu punya sugar daddy. Itu loh yang sering naik mobil mewah, juga. Punya uang buang orang tuanya. Benar-benar kacang lupa kulit. Waktu dia sekolah juga begitu, kan? Orang manque du pignaille. Setengah tahun setelah kuliah dia datang. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Permisi, apakah aku mengambil tempat duduk teman? Bukan begitu. Aku cuma merasa makan denganmu itu menjijikan. Ya itu. Berjalan. Rakia. Jangan bersikap terlalu baik. Semakin lembut, semakin banyak yang menginjak-injakmu. Apakah kamu mengerti? Mengapa? Apa maksudnya? Jelaskan dengan jelas. Apakah belum jelas? Wanita seperti kamu yang dijaga orang, jangan datang makan, bikin semua orang enek. Kalian menghina wanita di depan umum. Mulut kalian bersih, ya? Seorang yang miskin naik mobil mewah. Bukankah tandanya dijaga orang? Kenapa kamu membelanya? Iya kan? Dia sendiri tidak menjaga diri. Diam kalian semua. Ok, Camus Sabu Kitam Taekwondo. Camus Eba. Tidak mau berdebat denganmu. Ayo pergi.
Terima kasih. Kenapa terima kasih? Mereka cemburu padamu. Aku Lin Yu, siapa nama? Aku Jiang Siking. Baik, mulai sekarang makan bersamaku. Mereka tidak berani mengganggumu. Wah, Jiang Siking beruntung sekali. Di luar ada Tuan Qi yang melindunginya. Di sekolah ada Lin Yu. Selain itu, aku dengar tadi pagi Tuan Qi sendiri yang mengantarnya. Aku sudah mengenal Yan Chen cukup lama. Jangankan mobil, tersenyum saja dia tidak pernah. Kak Wan Yuan. Kamu tidak mungkin membiarkannya pergi, bukan? Saya ini putri dari keluarga terhormat, bagaimana mungkin kalah dari pekerja pabrik? Saya akan membuatnya hancur dan nama buruk. Lagi ngobrol sama siapa? Punya teman baru nih. Aku perempuan, bukan laki-laki. Aku tambah teman perempuan di WeChat. Bisa kan? Oh tentu bisa. Aku tidak melarang tambah teman laki-laki di WeChat. Itu Pak Zhang. Perhatian selama hamil ditetapkan oleh Tuan Qi. Ketawa apa? Ah, enggak kok. Bisa minta saran? Apa itu? Gini, siang nanti aku beli makan di kantin, nggak usah Ern kirim makanan. Kenapa? Kamu kan hamil, perlu nutrisi. Cuacanya panas banget. Ngerepotin kalian. Lagi pula, aku bisa pergi ke sekolah sendiri lain kali? Kamu tidak perlu mengantarku. Merasa terlalu mencolok. Ada yang mengganggu di sekolah? Tidak ada. Aku punya teman baru, mana mungkin ada yang mengganggu. Jangan khawatir. Jadi kamu tidak ingin orang tahu hubungan kita ya? Bisa? Makanan bergizi harus makan. Baiklah, aku pergi mengerjakan PR. Aku ini dicuekin. Malam-malam ngobrol sama siapa? Beberapa jam baru balas satu kalimat. Sama orang lain kok bisa banyak ngobrol. Aku lupa bawa HP. Anak nakal ini bersembunyi seminggu, tak dapat orangnya. Malah kena pukul 3 kali. Kena pukul juga nggak apa-apa. Kalau si adik ipar kasih aku mobil kayak gitu. Ditambah dengan rumah ini, hahaha. Wah, aku senang. Lihat saja tampangmu itu. Gadis nakal naik mobil bagus. Keluarga Qi memang benar-benar penguasa di ibu kota. Lihat deh. Bahkan pohon di depan rumah pun berharga. Kenapa nggak kelihatan Jiang Siuqing? Nggak kelihatan di rumah, ya lihat di luar. Kenapa ingin keluar hari ini? Sejak kamu punya istri manis, jarang banget keluar rumah. Ada apa? Siapa yang bikin marah kamu begitu parah? Nggak ada kok. Jangan-jangan istri kecilmu. Pergi sekolah nggak peduli kamu lagi ya. Dengar ya, kamu harus hati-hati. Hati-hati apanya, di kampus banyak cowok ganteng. Semua itu pintar. Jangan sampai Jiang Siuqing di rumahmu, dibawa oleh senior atau juniormu, tidak ada yang mau kamu lagi, daging tua. Kamu mau kemana? Beberapa waktu lalu, saya menyumbang satu gedung ke Universitas Waking, rektor mereka mengundang saya untuk memberikan ceramah. Habis deh. Cemburu tapi masih keras kepala. Kalian lihat apa sih?
Saya bilang kenapa tambah cantik, ternyata dipelihara pria tua. Berapa hari jadi nggak tahu diri ya, kalau mulut nggak ada kerjaan, makan kotoran aja, jangan asal ngomong. Lin Yu, kamu kenapa buru-buru? Kamu dekat banget sama Jiang Xiuqing. Jangan-jangan kamu juga dipelihara pria tua ya? Kamu gak boleh fitnah Li. Kau kira aku tidak berani kalahkanmu, kan? Lin Yu, aku tahu kau orang yang saleh dan berkarakter baik, tapi jangan tertipu oleh Jiang Xiuqing. Dia tidak selugu yang kau kira. Ayahnya yang malang bahkan datang ke sekolah, mengatakan dia kabur dengan pria yang lebih tua dan dititipkan oleh orang lain, dan tidak mengenali ayah kandungnya. Zhang. Sungguh dosa. Jiang Xiuqing tidak berbakti. Sudah bekerja keras membesarkannya. Jiang Xiuqing datang. Pahlawan wanita datang. Dia melakukannya demi uang. Dia putus dengan selingkuhan dan tidur dengan pria tua. Ayah marah sampai jatuh sakit. Belajar di jurusan. Jangan takut mati. Putri yang tidak berbakti ini akan datang. Jiang Xiuqing, berbaktilah kepada orang tuamu. Ayah pulang ke rumah. Jiang Xiuqing, kenapa kabur? Kamu masuk sekolah pakai koneksi dan jadi wanita simpanan. Apa yang tak Kataku, tidak berjalan seperti perawan. Tidak mau ikut, menyerahlah. Anda. Xiuqing. Kak, kumohon, sejak kamu pergi, ayah jadi kangen dan sakit. Tapi nggak apa-apa, berapa orang yang sudah kamu tiduri, asal pulang, aku dan ayah nggak akan menyalahkanmu. Kamu ngomong apa sih? Jiang Yaozu, kamu kakakku nggak? Kenapa memfitnah aku di depan orang banyak? Nggak taat, rasakan sendiri. Dia malah menuduh balik. Ini benar-benar nggak tahu berterima kasih. Ayah mohon, pulanglah. Chuan Kui, terima kasih menyumbang 10 gedung untuk sekolah. Kapan bisa bertemu? Jangan jadi simpanan pria tua itu lagi. Apa yang terjadi di sana? Sekarang bukan waktunya pelayaran. Kenapa rame sekali? Kalian mau ngapain? Biarkan kami pindah ke Villa Qi. Qianchen berikan 3 miliar sebagai hadiah. Kalau tidak, aku akan terus mencemarkan nama baik. Mimpi aja. Oh Tuhan. Putri kesayanganku. Ternyata demi pria tua, mau memutus hubungan denganku. Ayahnya sudah memohon padanya begitu. Dia sampai mau memutuskan hubungan, sungguh tega. Kamu, mau kasih uang atau tidak? Tidak mungkin. Kamu, Ja. Aduh, ya Tuhan, kasihan umurku yang sudah tua. Masih harus dipukuli oleh anak yang tidak berbakti. Aku hanya ingin membawa putriku pulang. Apakah itu begitu sulit? Dia bahkan lebih memilih tidur dengan pria tua daripada aku sebagai ayahnya. Ayah. Haruskah kamu memaksa aku begini? Rumput pinggir jalan tidak bisa diinjak. Putrimu, tega menginjakku demi uang? Jiang Xiuqing, bagaimana bisa berbicara begitu dengan orang tua? Kamu tahu apa itu? Ayahmu ingin yang Kamu begitu kejam demi uang, buku yang kamu baca terbuang sia-sia. Bagaimana? Tidak bisa bedakan benar dan salah, hanya ikut tren. Peduli kebenaran? Kenapa tuduh saya begitu? Kapan dia jadi berani seperti itu? Mana aku tak. Bersikap mulia sekali. Kalau bukan karena aku melihatnya. Tidak menduga kata-kata itu keluar dari mulut seorang. Zhang Xiuqing. Seberapa menariknya pria tua itu sampai kamu rela begini dan tidak mau putus dengannya? Selama uangnya cukup. Tebakan saya, dia pasti buta buncit atau tua pincang. Bisa bergerak sendiri. Dia sangat baik, jangan menghina dia. Penasaran ingin bertemu. Siapa sebenarnya pria tua ini? Saya adalah pria tua itu. Sudah cukup. Jiang Xiuqing, apa yang dilakukan? Tuan Qi tidak bisa disentuh. Tidak ada penglihatan yang tajam, benar? Tidak benar. Apa yang dikatakan Tuan Qi? Sepertinya dia lelaki tua. Selesai. Pakai Jiang Xiuqing milik Tuan Qi? Diam. Tunangan Tuan Qi bisa kalian diskusikan, ikut berdiri sebagai hukuman. Pendaftaran dibatalkan tergantung situasi. Tuan Qi, ada yang perlu ditangani? Cek latar belakang keluarga mereka. Semuanya datang ke sini. Saya ayah Jiang Xiuqing, ayah mertuamu. Tuan Qi. Saya kakak Zhang Xiuqing. Kita sekeluarga. Siapa bilang sekeluarga? Gadis kecil ini tidak pandai bicara. Dia ingin menikah denganmu, aku sangat senang. Tapi,
Kita juga harus mengikuti aturan. Lihat uang hantaran. Kau fitnah King. Masih minta uang hantaran dariku. Ini Segala hal. Kita harus sesuai. Benar, kan? Mundur 3 langkah. Biarkan kasih tahu kalian apa itu aturan. 3 langkah. 3 lang. Kotak uangnya penuh. kotak uang di TV sangat besar. Seperti yang diharapkan Tuan Chi Dermawan. Bagaimana dengan uang pertunangan? Mahar. Aku tak berani mengatakan kata-kata kasar kepada gadis itu. Kamu menyakitinya, menghinanya, memukulnya, masih berani meminta mas kawin? Kamu mau apa? Mulai. Kamu tega. Sejak mereka memfitnahku untuk uang, mereka bukan keluargaku. Bagaimana menghadapinya? Terserah kamu. Baiklah. Hajar habis-habisan. Kamu berani memukulku lagi. Siapa? 20 tahun lalu. Kalian lebih mementingkan laki-laki daripada perempuan, hubungan ayah dan... Menyebabkan King menderita. Sekarang, aku akan membiarkan ayah dan anak berseteru. Biarkan kalian merana. Hanyang. Jangan biarkan keluarga Jiang mendekati King dalam jarak 1000 km. Mengerti? Kecuali... King ingin bertemu keluarga. Dia dulu sangat perhatian. Kenapa menangis lagi? Apakah tindakanku tidak cukup bijaksana? Tidak menangani dengan baik. Hanya saja, aku merasa sedih. Tidurlah, aku sudah minta libur beberapa hari untukmu. Istirahatlah dengan baik. Tidak mau. Jangan takut, aku ada di sini. Mimpi ya? Kenapa kamu di sini? Karena ini kamarku. Lalu kenapa aku ada di sini? Master bilang kamu akan mimpi buruk 2 hari ini, jadi aku bawa kamu ke kamarku. Benarkah? Keluarga Ki tidak percaya hal seperti ini? Benar. Dan lagi. Nanti bisa tinggal di sini. Kamarku sudah oke, Feng Shui dan lainnya. Aku tidak keberatan. Qian Cheng, turunkan aku. Aku keberatan. Jangan macam-macam. Anak dalam perutmu juga keberatan. Dalam situasi sekarang ini, kamu kurang tepat tidur sendiri. Kamu tinggal di sini, aku bisa jaga kamu. Tenang saja, aku nggak akan ganggu kamu. Qian Cheng kelihatannya semakin berbeda. Ki dengan istri mudamu, langsung home run. Kini hampir akhir cerita, kalian masih dalam cinta murni. Kalau nggak bisa bicara, diam. Sudah tidur 1 minggu, istri hampir sekolah lagi. Sampai cium pun belum tercapai ya, makanya ajak aku latihan tinju. Memang harus melepaskan amarah. Tapi ngomong-ngomong, banyak anak muda ganteng di sekolah. Dia tidak suka kamu sudah tua. Apa kamu bosan hidup? Ki, jika suka, sering-seringlah ke sekolah lihat dia. Jangan keras kepala. Kalau tidak, calon istri di tangan bisa lari dengan orang lain. Jiang Xiuqing adalah tunangan legendaris Tuan Qi. Ini benar-benar terlalu gila. Apa ini cerita istri manja ke sekolah dengan bos pelindung? Suka lihat ini, bisa dimaklumi. Jiang Xiuqing di sekolah rendah hati dan baik. Meski kami memperlakukannya buruk, dia masih bisa memaklumi. Sungguh bodoh aku, dulu bilang Tuan Qi lelaki tua. Zhang, jangan khawatir. Tidak ada yang berani membuli kamu lagi. Apa ini?
Kenapa permintaan maaf kalian jelek sekali, berantakan dan tidak rapi? Apa kalian mau Jiang-Jiang bersihkan sendiri? Kamu kenapa Jiang-Jiang? Sudah lama ingin bilang, kamu kurus sekali, tapi berpakaian sangat longgar. Jiang-Jiang, kamu jangan-jangan hamil, ya? Langsung hamil, 3 kembar lagi. Maman et Baki. Kamu ketemu Kie gimana? Aku dengar, di Didu banyak orang belum pernah ketemu Kie secara langsung. Kalian berdua malah sudah bersama. Luar biasa. Sebenarnya, kita ketemu secara tak sengaja. Ayo pergi. Mereka di dalam, masuklah. Bisa kan? Sekarang lagi tren pacar ikut kuliah. Kalau kamu nggak ikut, besok kakak ipar ganti orang. Nggak nyangka, Pak Ki biasanya tegas, begitu sayang istri, sekaligus 3. Pasti hebat kan? Bisa tanya begitu? Penasaran aja, ayo cerita dong, gimana rasanya, Pak Ki itu keren gak sih? Atau keren dan juga hebat? Dia. Sebenarnya, saya lupa. Apakah semua pria tua tidak berguna? Kalau tidak berguna, harus diganti. Tuan Ki. King. Kenapa lari? Bukan aku yang bilang. Aku tahu. Anak kita paling tahu apakah aku bisa atau tidak. Begitu. Jangan salahkan Lin Yu. Dia tidak sengaja. Baiklah. Tapi perlu membayar harga. Harga apa? Banyak orang. Sekarang sudah ada perasaan belum? Kalau belum, tunggu sampai kamu melahirkan. Selesai masa nifas. Aku ke kamar mandi dulu. Tenang, keluarga Ki punya banyak aset. Terlalu banyak variabel. Orang bijak tidak jatuh cinta, membangun Cina yang indah. Nona Sia. Kebetulan sekali. Aku datang mencarimu. Ada apa kamu mencariku? Kamu harus tahu. Keluargaku dan keluarga Ki berteman lama. Jika bukan kamu, aku dan Yan Chen akan bertunangan. Kamu bilang mengganggu hubungan kalian? Benar. Tapi, bukankah Kian Chen tidak tertarik wanita? Percaya kebohongan pria, keluarga Ki punya satu keturunan sepanjang 17 generasi. Dia tertarik padamu hanya karena anak dalam perutmu. Kalau bukan karena Ye Zhenzhen melihatnya muntah, aku tidak akan tahu tentang ini. Qi Yan Chen benar-benar pintar menyembunyikannya. Hari ini datang bicara. Apa maksudnya? Aku ingin kamu pikirkan matang-matang. Lihat jelas siapa dirimu setelah anak lahir keluarga besar Qiji di ibu kota tidak mungkin membiarkan gadis desa sepertimu jadi nyonya muda sebaiknya kamu pergi sekarang. Ada 30 juta di sini. Jika kamu bersedia pergi akan aku tambah 50 juta lagi. Pikirkan baik-baik keluarga Qiji hanya memberimu kartu sekunder kalau mereka tidak mau kamu lagi mereka bisa bekukan kartumu kapan saja. Sejak saat itu, kamu tidak bisa melihat anakmu dan akan miskin. Benar-benar jadi mesin melahirkan. Mau. Atau tidak.
Baik. Aku janji padamu. Yanchen, Melihat Jiang Xiuqing belum? belum lihat. Dia hilang? Jangan pura-pura. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan diam-diam di sekolah. Lalu kenapa? Istri mudamu bersamamu demi uang. Wanita mata duitan. Aku cuma memberinya 3 miliar. Dia memutuskan meninggalkanmu. Wanita seperti itu tidak pantas menikah denganmu. Kenapa kamu lakukan ini? Qian Cheng, aku bisa terima kita sahabat sejak kecil. Kamu tidak mau menikahiku. Juga bisa terima kamu menikahi siapa saja dari kaum sosialita di ibu kota. Tapi kamu malah menikahi gadis pabrik dari kampung untuk mempermalukanku. Itu tidak bisa diterima. Itu alasannya. Jadi kamu sengaja menyebar rumor buruk dan memanggil ayahnya untuk mempermalukannya? Supaya reputasinya hancur? Iya. Aku akui cara ini tidak terpuji, tapi faktanya, dia tidak sebaik aku. Hari ini dia mengkhianatimu untuk 3 miliar. Besok pasti mengkhianati keluarga Qi juga untuk 3 miliar. King. Sudah direkam belum? Sudah direkam. Jiang Xiuqing, kamu belum pergi. Cek. Kenapa? Mau pakai uang suap saya ya? Mau coba membeli saya? Beli kamu buat apa? Aku gimana? Selalu siap melayani kamu. Bukan. Uang diberikan oleh Xia Wanyuan kepadaku. Xia Wanyuan. Keluarga Qi kami. Tidak kekurangan 30 juta ini. Dia bicara apa padamu? Dia beri aku uang, suruh pergi. Mau pergi? Tidak. Aku rasa Xia Wanyuan cocok dengan keluargamu. Tapi soal pergi atau tidak, itu keputusanmu. Aku tidak bisa memutuskan bagimu. Aku. Pendidikan universitasmu, entah dapat banyak ilmu atau tidak, tapi makin pintar ya. King. Itu pilihan dia. Bukan pilihan kita. Pilihan kita. Apa maksudnya? Tinggal 7 bulan lagi, kamu akan berulang tahun ke-20. Apa ayahmu tidak pernah merayakan ulang tahunmu? Iya. Sejak ibuku meninggal, tidak ada yang merayakan ulang tahunku lagi. Tidak masalah, aku tidak peduli. Kamu mau tidak ulang tahun dirayakan? Mau. Kalau mau lihat anak setiap hari? Mau. Tidak anak punya keluarga yang utuh, kamu mau menikah? Ingin. Kau bilang, kita menikah. King. Sebelumnya aku belum pernah menyebutnya karena kamu belum mencapai usia legal menikah. Jadi selalu menganggapmu tunangan, membuatmu dan anak-anak merasa khawatir. Menikah adalah pilihanku. Kamu mau? Aku mau. Ini adalah bukti bahwa kamu baru saja mengakui menjebak King. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, aku sebarkan rekaman ini dan tingkatkan tekanan publik. Pasar saham keluargamu akan sangat terpengaruh. Kedua, aku serahkan ke polisi, dan kamu akan ditahan. Pilih sendiri. Qian Chen, kita keluarga saling kenal. Haruskah kamu melakukan ini? Keluarga lama saling kenal? Hari ini berani incar orangku, besok berani ambil proyekku. Keluarga lama seperti itu. Tidak perlu. Zhang Xiuqing. Qian Chen adalah orang yang berhati dingin seperti itu. Apakah kamu benar-benar ingin bersamanya dan berakhir seperti aku? Tidak mungkin. Dia baik sekali. Dia orang terbaik di dunia. Republik Rakyat Tiongkok. Selamat ulang tahun, Nyonya Muda. Semoga langgeng selamanya. Selamat ulang tahun. Ari ini arribagia. Ini un tu menant tu seya. Tunggu sebentar, saya duluan.
Saya sayapkan kotak permata untuk cucu sisit menantu. Hahaha. Giok rongsokanmu. Sudahlah. Aku siapkan 1 tambang. Kasih dulu ya. Aku kasih dulu, aku kasih dulu. Duduk dulu. Kenapa? Perutku sakit, mau lahir lebih awal. Aroen, siapkan mobil. Tuan Xia, bawa tas persiapan melahirkan. Tarik napas, tahan napas. Kian Chen, dasar bajingan. Berapa lama masuk? Kok belum lahir? 10 menit. Kenapa rasanya sudah setengah jam ya? Semoga semuanya lancar. Ibu dan anak selamat. Hehehe. Sekarang sudah berapa lama lagi? Hampir setengah jam. Ibumu melahirkanmu 1/4 jam. Ini sudah setengah jam belum keluar. Bagaimanapun juga kembar 3, tenanglah, ada ahli dari luar negeri. Sekali lagi dorong sekuat tenaga. Ah, Apa yang terjadi? Yenchen. King berjuang keras melahirkan untuk keluarga kita. Kamu harus memperlakukannya dengan baik nanti. Mengerti? Mengerti? Saya tahu. Bagaimana? Selamat putra. Apa yang terjadi dengan King? Ibu masih melahirkan. Baik. Baiklah. Keluar lagi. Selamat ya. 1 lagi putra. Baik. Hei, Menurut kalian, yang terakhir ini anak laki-laki atau perempuannya? Di internet katanya, kemungkinan besar tripletnya bisa campuran. Mungkin nanti anak perempuan. anak perempuan bagus. Aku sudah beli. Baju untuk anak perempuan. Anak laki-laki atau perempuan, yang penting King baik-baik saja. Selamat, yang terakhir ini. Itu Tuan Muda Ketika. ah, Selesai. Jangan-jangan keturunan kambuh lagi. ayah dan kakek lebih mahir gendong anak dibanding aku. Merepotkan. Mereka sekarang sudah 5 generasi bersama. Tidak biarkan mereka gendong, mereka malah yang kurang nyaman. Ibu, apa kau melihatnya? Aku dan bayiku akhirnya berada di lingkungan yang bahagia. Pertumbuhan yang sehat.